Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan P3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ishak, mahasiswa PPG dalam jabatan P3 2025 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor mahasiswa 252091901. Saya mengajar di MTS swasta Nasrul Ulum Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 9 MTS swasta Nasrul Ulum dengan materi jual beli. Dengan segala hormat mohon arahan dan bimbingannya dari Bapak Ibu penguji untuk pembelajaran yang lebih baik sebagaimana mestinya, guna untuk menyajikan dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Baik. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, murid yang ganteng, yang cantik. Sebelum memulai pelajaran, kami minta terlebih dahulu kepada ketua kelas atau yang memimpin doa. Silakan untuk maju ke depan. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia. Mari. Silakan berdiri. Musik berhenti. Mari kita bersama. Indonesia Marilah
marilah kita bersama dulu, kita lakukan penyemangat dulu. Salam atau tepuk semangat. Ayo kita mulai, dipimpin oleh Mas Budi, silakan. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar, tujuannya adalah kita belajar tentang jual beli melalui simulasi pasar mini. Artinya apa? Jual beli yang kita lakukan kita akan praktekkan. Untuk praktek ini terlebih dahulu kita akan lakukan pembentukan kelompok. Jadi ada kelompok karena siswanya sekian, ada yang pulang dan tidak. Jadi adanya kita kelompokkan, maka dibuat 3 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Ya, alhamdulillah sudah terbentuk kelompok. Untuk tugas selanjutnya adalah kelompok ini akan melakukan praktek terkait dengan tadi di tujuan pembelajaran praktek tentang jual beli dalam pasar mini, pasar kecil, pasar kelompok seperti ini. Kita akan lakukan nanti setelah ini. Untuk itu sebelum kita melakukan semuanya, maka perlu kita sampaikan dulu kepada anak-anak sekalian, ya, bahwa materi kita pada hari ini kan tentang jual beli. Sekalian dalam rangka praktek untuk jual beli pada pasar mini yang kalian sudah dibentuk kelompok tadi, maka beberapa dari kelompok kita akan berikan ini, ya. Jadi perintahnya seperti apa, pemberi langkah. Ini sudah ada permen di masing-masing. Ini sebagai contoh kecil saja. Jadi karena transaksi itu bukan hanya itu saja. Jadi ada permen, ada lain sebagainya, ya. Oke. Dan anak-anakku sekalian melakukan transaksi jual beli yang sah menurut agama Islam. Silakan, ayo monggo. Monggo silakan. Ditawar. Dijual. Dibeli. Ayo transaksi yang bagus. Ini berapa? Ini sekian harganya. Oh ya, saya beli ini uangnya. Oh ya, saya jual ya. Ya, begitu ya. Gimana di sini? Sudah ada yang beli? Sudah. Siapa penjualnya? Siapa ini? Pembelinya banyak. Oke, uangnya mana? Alhamdulillah. Itu jual beli yang sah seperti itu. Di belakangnya aja ini ada hijab kok. Gitu ya. Saya beli, saya jual gitu. Ya. Di sini sudah bagus. Jadi ada penjual, ada barang, ada pembeli, ada hijab. Sudah dilakukan kan? Pembelinya siapa? Kelompok Pembeli sudah tadi. Saya beli, saya jual. Nah, itu uangnya dapat berapa? Iya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melakukan praktek pasar mini, ya. Kalian sudah mempraktekkan masing.
Dari praktek tadi ini perlu saya perjelas lagi bahwa dalam jual beli ini ada rukunnya. Tadi sudah lengkap dengan rukunnya kan? Ya. Syarat rukunnya sudah lengkap. Salah satunya adalah ada Jual. ada baeun. Kemudian ada namanya Pembeli. ada juga barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab ini adalah ucapan dari siapa? Dari penjual. Kemudian qabul ini adalah ucapan dari diperjualbelikan, dan yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab ini adalah ucapan dari siapa? Dari penjual. Kemudian qabul ini adalah ucapan dari pembeli. Saya jual, saya beli. Kalau sudah seperti ini yang kita lakukan, jual beli kita ini berarti sudah sah menurut hukum Islam. Mengerti anak-anak? Ngerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan kasih penjelasan terkait materi kita hari ini. Apa judulnya? Jual Beli. Fikih jual. Nah, pengertiannya kalau kita lihat jual beli ini ada bahasa, ada istilah, ya kan? Secara bahasa maka di situ yang namanya jual beli ini apa, bahasanya apa? Kalau bahasa Arabnya di situ ada al-bai'it tijarah atau al-bai'ut tijarah, al-mubadalah. Artinya apa? Pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Jadi kalau ada barang ditukar dengan barang, ini sudah namanya jual Beli. secara bahasa. Secara istilah apa? Menukar barang dengan barang, dengan uang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab qabul menurut cara yang diatur oleh syariat. Jadi pertukar, perpindahan hak milik, sebelumnya jadi milikmu, ketika terjadi jual beli, dibeli oleh orang lain, maka milikmu sudah berpindah ke milik orang lain. Ini namanya jual beli. Di dalamnya tentu ada ijab dan qabul. Apa ijab tadi? Ucapan dari jual, qabul dari pembeli. Kalau sudah terjadi pertukaran seperti ini, maka ijab qabul kita, jual beli kita ini tentu akan as-sah menurut hukum Islam. Untuk itu, anak-anakku sekalian, karena namanya jual beli secara syarat pertukaran, maka di situ kita akan diperjelas lagi namanya hukum jual Beli. Sebelum ke hukum jual beli, maka terlebih dahulu kita lihat dulu jual beli itu sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun bentuknya berbeda. Jadi mulai dulu belum ada uang itu sudah ada. Namanya kalau dulu itu barter, pertukaran barang dengan barang, karena belum ada alat untuk digunakan untuk menjual, ya, untuk membeli. Jadi satunya punya beras jagung, satunya punya beras putih, maka yang punya jagung pengen beras putih, maka gitu. Nah ini termasuk juga namanya jual Beli. Kemudian jual beli dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah. Masa Nabi sudah ada namanya jual Beli. Terbukti Nabi melakukan apa? Nabi itu berlaku sebagai katakanlah kuli, ya, Nabi itu kuli. Jadi beliau bekerja namanya siapa? Siti Khadijah. Beliau membawa barang dagangannya sudah dipikir ditemani Maisa berdagang besar.
hasilnya luar biasa. Dalam perkembangan pemikiran pemenuhan kebutuhan manusia. Baiklah, kita lanjut ke ini, mau hampir habis ya waktunya. Kita akan masuk ke namanya EKPD. EKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi Anda dibentuk kelompok, tentu di situ Anda akan diberi tugas-tugas, ya kan? Diberi tugas-tugas sesuai dengan tugas nanti yang diberikan. Kami berikan dulu ya. Bahagia, bahagia, bahagia. Ini dibaca saja, dibaca-baca, ya, dibaca-baca saja, dilihat EKPD. Sesuai dengan ada nomor, ada pertanyaan di dalamnya. Di situ menyajikan ada materi keutamaan jual beli. Kemudian di sini ada pertanyaannya. Apa yang kalian ketahui tentang jual beli? Kerjakan secara kelompok. Kemudian yang kedua, anak-anak, tugas kedua ini soalnya sama ya. Hanya nanti ada yang lebih, ada yang kurang. Yang kedua adalah bagaimana hukum jual beli dalam ya, atau yang tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 275. Sampean catat semua informasi sesuai materi yang disampaikan. Kemudian ada tugas terakhir di sini, pertanyaan berdasarkan pendapat mayoritas ulama ada berapa rukun dan syarat jual beli. Sampean tulis semuanya. Pak sini. Tetap semangat dong. Alhamdulillah. Kita masuk ke sesi terakhir dari rangkaian yang sudah kita lakukan mulai dari awal dan pada acara inti. Maka terakhir adalah perlu kami sampaikan, kita akan lakukan merangkum dari seluruh kegiatan. Dari pembelajaran tadi sudah kita lihat bersama, sudah kita praktek bersama bahwa dijual beli ini tentu adalah harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam agar apa? Mendapatkan keberkahan dalam hidup. Begitu ya. Kemudian juga di situ yang kedua adalah mari kita mengajak kepada semua teman-teman pada kelompok masing-masing, anak-anakku sekalian kelas 9 MTS masuk dulu ini untuk selalu jujur, amanah, bertanggung jawab dalam setiap transaksi. Kemudian diakhiri yang paling akhir, anak-anakku sekalian, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan bukan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah setiap bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari kami diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.